Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya Pak Jokowi itu, dia mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau dia berpihak kepada Ganjar Pranowo. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sebenarnya dalam hati kecilnya Pak Presiden Joko Widodo itu sebenarnya dia itu memihak pada Prabowo Subianto sebagai bentuk balas budi, tapi dia ungkapkan dengan cara tersamar dan membingungkan sejumlah orang, termasuk pengurus-pengurus PDIP. Dia tetap bersikukuh sebenarnya Pak Prabowo itu mengendorse ya, memihak kepada Ganjar Pranowo. Mengapa? Kalau ke Prabowo itu dia itu mencoba untuk akrab saja, karena memang dia sebagai menterinya, Menteri Pertahanan. Ini pandangan Budiman Sujatmiko. Jadi wajar dia itu seolah-olah mendukung Prabowo, tapi kalau dia kemana-mana dengan Jokowi dengan Prabowo itu sebenarnya hubungan atasan dan bawahan antara presiden dengan pembantunya, yaitu Menteri Pertahanan. Apalagi Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Dulu jadi presiden diusung oleh PDIP, bukan oleh Gerindra. Iya, waktu jadi gubernur, ia diusung dia oleh Gerindra. Pak Prabowo mengangkat Jokowi sebagai gubernur dan Ahok sebagai wakilnya. Tetapi dalam konteks kemudian Pilpres 2014, 2000 berapa ya? 2019 ya kalau nggak salah. Dia sebenarnya lebih didukung oleh Gerindra, lebih didukung oleh Megawati, dan dia memang ditugaskan untuk menjadi presiden sebagai petugas partai. Jadi menurut orang-orang PDIP sebenarnya aslinya itu yang didukung oleh Presiden Jokowi adalah Ganjar yang akan menggantikan dia. Dan pengamat juga mengatakan Ganjar itu adalah Jokowi kecil. Kalau menurut Rizal Ramli, Ganjar Pranowo adalah KW-nya, KW2 ya, dari siapa? Jokowi. Tapi kalau menurut saya sebenarnya aslinya dalam hati kecil Presiden Jokowi itu lebih memihak dan mengharapkan menang Prabowo. Mengapa? Karena dia ke Jakarta dulu itu betul-betul di backup, didorong, ditarik ke Jakarta oleh Prabowo dan adiknya Hashim Joyo Hadikusumo, dan dibiayai, dibukakan rekeningnya atas nama Hashim Joyo Hadikusumo untuk pertarungan Pilgub DKI yang pertama. Dan dia berhasil berkat bantuan, berkat sokongan dari Partai Gerindra menjadi gubernur DKI, yaitu Joko Widodo dan wakilnya Ahok. Dan Ahok juga dipasangkan oleh Pak Jokowi, tinggal nerima. Gerindra maunya Ahok. Nah, kemudian dua-duanya di panggung. Di tengah itu Pak Prabowo, sebelah kanan Prabowo adalah Jokowi, sebelah kirinya Ahok. Pakai baju kotak-kotak. Disokong habis-habisan oleh Gerindra, oleh Prabowo, oleh Hashim. Sehingga
Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Pada akhirnya kemudian Ahok itu menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang mencalonkan diri jadi capres meskipun jabatannya sebagai gubernur DKI baru 2,5 tahun. Ya. Dan itu berarti dia mengkhianati janji kampanyenya yang akan menjadi gubernur DKI selama 5 tahun. Tarikan-tarikan duniawi untuk menjadi pilpres, menjadi calon presiden didorong oleh PDIP membuat dia meninggalkan posnya sebagai gubernur dan Ahok naik ya, menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang belum selesai. Meskipun Ahok kemudian juga mau mengundurkan diri sebagai anggota Partai Gerindra dan surat permohonan pengunduran dirinya itu keluar dari Gerindra itu dikirimkan oleh supirnya. Kata siapa? Supir Ahok, bukan langsung ke Pak Prabowo, kula nuwun sopan santun, tidak, dikirimkan oleh supirnya, disuruh Ahok. Pengunduran diri itu diterima oleh Hasyim Joyo Hadikusumo. Itu versinya Hasyim. Jadi kesimpulannya ada 2. Sama-sama berorientasi pada kekuasaan. Jokowi itu dia loncat dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Ahok juga kemudian dia meninggalkan Gerindra yang membesarkannya dari Belitung ke Jakarta. Dan yang kedua, Pak Jokowi itu meskipun dipindah partai dari Gerindra ke PDIP, itu meninggalkan satu kepribadian yang terbelah, tidak setia dalam perkawanan, dalam politik ya. Dia kemudian menghabisi Prabowo yang memang berambisi jadi presiden, tapi karena Jokowi juga berambisi jadi presiden dan meninggalkan asuhannya dalam genggaman Prabowo dan kemudian akhirnya mengalahkan Prabowo sebagai presiden dalam pertempuran 2019. Dan yang tersisa sebenarnya hutang budi dari Joko Widodo terhadap Prabowo yang membuka jalan-jalan baru, karir-karir politik yang baru. Dan dia melakukan transformasi dari pedagang eksportir mebel selama 15 tahun menjadi menempuh jalur yang penuh dengan kemewahan, yaitu jalur RI1, dan meninggalkan Prabowo, ya, menghabisi Prabowo dalam pertarungan yang tanpa basa-basi dan gagallah kembali Prabowo jadi presiden. Nah sekarang ketika periode itu sudah habis dan tidak mungkin lagi menjadi presiden, tentu Joko Widodo terkenang pada bantuan-bantuan Prabowo terhadap terkenang oleh jasa baik Prabowo yang dulu membukakan jalan karir politik yang baru sampai mencapai RI1 2 periode. Oleh karena itu dari segi psikologis ya, dan ada kerinduan untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Jokowi karena dia terlalu berambisi pada denting dan tarikan-tarikan duniawi dan meninggalkan arti sebuah pertemanan dan kesetiaan. Tampaknya ketika jalan-jalan untuk berkembang sudah tertutup, maka Jokowi memerlukan perlindungan politik di tengah kecaman-kecaman yang mulai muncul dengan keras satu demi satu yang akan mengancam ya eksistensi dia sebagai warga biasa tanpa kekuasaan setelah periode kedua berakhir. Oleh karena itu pilihan satu-satunya dia akan melindungkan dirinya kembali kepada Prabowo. Mungkin saja Prabowo bisa melindungi
dan memproteksinya secara politik dari jeratan-jeratan hukum dan cercaan lawan politiknya setelah presiden baru itu terpilih. Oleh karena itu kesimpulan akhirnya dari segi perjalanan karir Prabowo dari Solo ke Jakarta dan kemudian perlindungan finansial dari Hashim dari Prabowo sehingga dia bisa mencapai impian-impiannya meskipun dia kemudian mengkhianati Prabowo sendiri. Tampaknya Jokowi akan di akhir sisa karirnya ini dia akan membalaskan budinya atau membalas budi baik yang dulu ditanamkan oleh Prabowo dan Hashim Joyo Hadikusumo. Dan menurut pendapat saya sebenarnya Prabowo adalah manusia yang kontradiktif, tetapi dia tetap punya pilihan yang terakhir. Dia sebenarnya membela dan mendukung Prabowo sebagai calon presiden dan bukan Ganjar Pranowo yang tidak berjasa sama sekali dalam kehidupan politik Jokowi. Tetapi Prabowo dan Hashim dan Gerindra adalah satu episode yang paling bermakna dalam sejarah kehidupan politik Joko Widodo. Oleh karena itu dia akan mengendorse bukan Ganjar tetapi Prabowo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.